Halo guys, welcome back to my channel Hunter Gadget. Halo guys, udah cukup lama sejak terakhir kita ketemu. Udah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Jadi menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk mereview barang-barang yang ada di depan kita ini. Ya, ini adalah barang-barang yang kita unboxing terakhir. Jadi, kalau tema unboxing kita yang terakhir itu adalah unboxing barang-barang murah, maka kali ini adalah moment of the truth, di mana kita akan membahas apakah produk-produk di depan ini adalah worth it untuk dibeli ataukah tidak. Tapi sebelum itu, saya akan jelasin dulu di mana kita membeli barang-barang ini dan berapa aja harganya, agar bisa lebih jelas lagi. Well, you get what you price it. Kalian dapatkan apa yang kalian hargai. Kalau kalian menghargai produk-produk yang kalian beli di depan ini dengan harga murah, maka kalian dapat barang murahan dong. Kalau kalian dapat barang murahan, maka sudah sangat jelas apa-apa aja resiko dari kalau kalian beli barang-barang murah. Well, di titik ini kebijakan para pembeli lah yang membentengi kita agar bisa lebih berhati-hati dalam online shopping. Dan di channel ini kita akan bahas apa-apa aja barang-barang murah itu, apakah worth it atau tidak, apa-apa aja resikonya, dan bagaimana cara mengatasinya agar kalian bisa belajar dan tidak perlu mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Menurut saya sendiri, unboxing terakhir kita itu jika dinilai, maka nilainya itu adalah bad ya. Itu sangat-sangat bad ya, very bad. Tetapi walaupun bad, tetapi saya nggak ngerasa nyelekit karena udah ada barang-barang yang cukup bisa diandalin dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu ke channel ini agar channel ini semakin maju dan berkembang. Kalau kalian udah subscribe, gak usah basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Go check it out. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Kita akan review pertama kali adalah ini ya. Ini adalah mic clip-on yang harusnya ini harganya 20 ribuan. Mungkin udah saya jelasin di video yang sebelumnya. Ini harusnya harga 20 ribuan, tapi karena di sini cuman dijual 3.000, bener-bener murah banget, nggak masuk akal lagi murahnya. Dan ternyata kalau saya bisa bilang ini kesimpulannya benar-benar nggak guna ya. Kenapa nggak guna? Saya bisa bilang nggak berguna karena mic itu untuk memperbesar suara yang masuk, dan mic ini nggak bisa melakukan tugasnya dengan benar. Dia bisa merekam, dia bisa mensalurkan suara kayak HP, tapi dia sama sekali nggak bisa memperbesarnya. Jadi kalian nggak guna pakai mic ini. Itu sama aja kayak kalian ngerekam pakai HP kalian sendiri. Masuknya suara dari 1 meter itu sama aja kayak kalian nggak pakai mic ini. Jadi pakai dan nggak pakai, tetap suara yang dihasilkan oleh mic ini kayak gitu. Dalam jarak 1 meter itu pakai nggak pakai tetap kayak gitu. Jadi saya benar-benar kecewa untuk mic clip-on ini. Ya gitu aja sih kesimpulannya, nggak usah jauh-jauh. Dan sebenarnya sekali lagi saya tegasin, kita nggak berhak protes ya kalau masalah kayak gini. Sebenarnya mereka juga welcome kalau kita mau ngebalikin barangnya, dan mereka juga bakal balikin untuk barang yang sama. Dan ya kalau kayak gitu sih caranya, ya kita kayak muter-muter aja ya, cuman buang-buang ongkir aja. Jadi lebih baik kalian pikirin dulu matang-matang kalau kalian mau beli barang-barang murah kayak gini. Oke, kita lanjut ke barang yang kedua kita. Jadi udah jelas ya kalau mic clip-on ini ya nggak guna. Saya terus-terusan bilang kalau gak guna, karena saya nggak butuh yang kayak gitu. Saya nggak butuh. Saya jadinya pakai nggak pakai itu hasil suaranya kayak gitu mah saya nggak butuh. Mic itu harusnya memperbesar suara ya. Ya kalau belum beli kayak gini mah itu sama aja kayak kalian beli mystery box ya. Walaupun nggak misteri banget, tahu kalian barangnya, cuman nggak tahu kualitasnya, itu masih misteri juga masih maksudnya.
Oke, jadi di sini ada handset ya. Ya, handset Xiaomi. Mungkin kalian udah sering lihat yang bagian ini. Udah sering dijual oleh abang-abang yang di counter HP. Ini biasanya kalau dijual mungkin harganya kayak 10.000 atau 15.000, masih masuk akal karena harga ongkirnya juga kan. Oke, gini dia bentuknya. Bahkan ini belum ditetekin ya sebelah sininya. Masih menempel, bro. Tapi kesimpulannya kalau headset ini sih bagus ya. Ini berjalan sebagaimana mestinya, berarti work ya, bagus. Tapi apa yang kita nggak bisa tuntut dari headset ini ya daya tahannya ya. Ini bisa tahan berapa lama? Apakah bisa sampai sebulan? Itu masih pertanyaan ya. Ini harganya sih kalau kalian beli ini mungkin 5.000 atau 6.000-an lah. Kalau di toko-toko online bagus lah. Kalau yang ini saya setuju ya. Kalau menurut kualitas suaranya headset Xiaomi ini, bukan Xiaomi sih, ini harga ini Xiaomi-Xiaomian. Nilai suara dari earphone Xiaomi ini itu asal masuk ya. Jadi sama sekali kagak bagus ataupun kagak jelek. Itulah 50-50. Oke, barang ketiga kita yang kemarin itu ini ya, splitter ya. Ini saya nggak bisa nilai sekarang karena saya masih belum punya laptop. Jadi ceritanya saya nih cuman mau restock aja ya, ngestok biar kalau nanti perlu ya. Jadi kalau saya udah punya mic clip on ini, maksud saya kalau mau pakai di laptop saya sudah punya splitternya. Tapi karena saya belum punya, jadi saya belum bisa menilainya ya. Dan ternyata jing, saya sudah punya yang lain. Jing. Walaupun ini splitter yang berbeda ya, tapi ya manyakin jadinya. Ini walaupun bentuknya hampir sama, tapi ini beda ya. Ini splitter yang benar-benar berbeda. Oke. Selanjutnya kita akan review yang ini ya. Mungkin kalian tahu yang ini. Kalau yang ini mungkin saya nggak bisa bilang work, saya nggak bisa bilang nggak work ya, karena belum saya pakai. Kenapa belum saya pakai? Karena ini sebenarnya tuh untuk menggantikan tripod saya yang sebelumnya yang udah nggak tahu lagi bentuknya kayak gimana. Sebenarnya saya cuma butuh kakinya doang, tapi saya lihat di iklannya dia itu bisa diikat ke tagar ini. Jadi kayaknya berguna banget ini. Nah gitu, ini pagar kan nempel deh kayak gini. Saya dulu pas mau ngikat HP ke kayu gitu kan, misalnya saya pada saat saya belum punya tripod dulu yang tripod tinggi, jadi saya ngikatnya pakai tali, dan ini bisa ngikatnya gini doang, segitu ya. Oke, jadi ini barang yang saya punya ya. Ini tripod yang saya bilang untuk menggantikan yang ini ya. Jadi dia bisa dilihat ini kakinya udah putus satu dan saya akalin buat dipaku. Ya, nggak udah turun lagi lah. Ini udah kena selotip-selotipan. Yang ininya sih masih bagus ya. Ininya lebih bagus dia kalau dibandingkan yang itu. Kepala ininya lebih bagus karena ini besi ya. Waduh, susah mau. Yang ini diputer, yang ini ikut muter dong. Ya gitulah pokoknya ya. Ya bisa dilihat lah di sini ya. Ini besi. Kalau yang itu kan murnya kan plastik ya. Buat yang belum tahu, unboxing kita yang sebelumnya mungkin saya taruh linknya kalian di atas ini ya. Oke, kita masuk ke barang yang paling work ya, yang pastinya work dan sangat work dan sangat berguna sekali, sangat diperlukan juga buat ngebongkar-bongkar elektromagnetik, elektro. Kita bisa buka elektro bro, ini elektro 31 in 1, 31 in 1, mantap lah. Ini benar-benar matanya benar-benar mata 31 benar-benar, dan semuanya berguna ya. Walaupun nggak bisa dibilang berguna semua ya, belum saya pakai semuanya.
jadi nggak bisa dibilang berguna juga. 31 ini benar-benar ukurannya sama bener apa enggak ya. Yang saya pakai ya yang cuman plus doang. Nah ini yang plus buat muka baut masih yang ini ya, masih yang ini, dan ininya memang benar-benar magnet. Nah bisa kuat, saya bisa menilainya work itu dari situ aja, nggak usah muluk-muluk, yang penting yang ini work ya. Dan ternyata kalau di online di toko-toko manapun juga memang harganya segitu ya harga. Dan juga ada juga yang bentuknya kotak gitu, itu lebih bagus dari ini. Oke, rasa itu aja. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian tentang pasar barang-barang murah? Kalau melihat dari harganya sih, pasar barang-barang murah itu cukup menggiurkan ya. Karena daripada kalian harus membeli satu barang, mending kalian dapat banyak, iya kan? Bahkan kalian bisa memenuhi satu ruangan gudang penuh hanya dengan modal 1 juta. Tapi di lain sisi, kalian harus menanggung resiko dari barang-barang murah itu sendiri. Sehingga, jika ada pelanggan kalian yang protes pada kalian atau komplain tentang barang yang dia beli, kalian nggak tahu harus kemana. Kalau kalian belinya ke supplier online, dan mereka tetap welcome untuk komplain-komplain yang ada, sebenarnya kalian tetap rugi ya, karena kalian harus ongkir, dan itu nggak sedikit. Well, kalau sampai sini sih, kalian bisa pertimbangin sendiri lah ya, tentang keunggulan ataupun kerugian yang mungkin akan terjadi kalau kalian beli barang murah. Jika saya bisa kasih saran ya, mending kalian nabung dulu, lalu beli satu barang yang memang kualitasnya bagus dan bergaransi. Ketimbang kalau kalian beli 1000 barang, dan malah numpuk-numpuk dan jadi sampah di rumah kalian. Dan kalaupun kalian harus beli barang-barang murah di online, mendingan kalian belinya grosiran sekalian, agar kalian nggak rugi ongkir, dan juga kalian bisa komplain dan nggak rugi ongkir. Oke guys, that's it for now. Klik like kalau kalian suka dengan video ini, klik dislike kalau kalian nggak suka dengan videonya. Tinggalkan komen tentang saran atau kritik kalian tentang video ini. Subscribe kalau kalian belum subscribe, karena subscribe kalian bisa membuat channel ini semakin maju dan semakin berkembang. See you soon, and be smart with Hunter Gadget.